Pembahasan pertama yaitu mengenai apa sih pendidikan inklusif itu. Jadi, perlu diketahui teman-teman bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Disimpulkan bahwa pendidikan inklusif ini merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik ataupun setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi anak tersebut. Nah, hal ini memungkinkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah biasa atau sekolah reguler. Lalu tujuan dari pendidikan inklusif ini apa sih? Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2, tujuan pendidikan inklusif ini ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, pada intinya, tujuan dari pendidikan inklusif ini adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan juga sosial. Nah, anak berkebutuhan khusus ini juga didefinisikan sebagai anak yang memiliki potensi kecerdasan dan juga bakat yang sangat istimewa. Dan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini didefinisikan bahwa anak yang berada di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak untuk memperoleh pendidikan layanan khusus. Nah, kita akan membahas tentang bentuk layanan pendidikan. Bentuk layanan pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu regregasi dan juga terpadu atau integrasi. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk layanan pendidikan regregasi. Nah, bentuk layanan pendidikan regregasi ini merupakan sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal pada umumnya. Nah, bentuk layanan pendidikan segregasi ini terbagi menjadi 4, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjung, dan juga sekolah dasar luar biasa. Kita bahas satu persatu. Bahas yang pertama, itu adalah sekolah luar biasa atau SLB. Nah, sekolah SLB ini merupakan sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan. Meskipun sekolah luar biasa selama ini dianggap sebagai sekolah dengan keterbelakangan pendidikan dan memiliki metode belajar yang tertinggal dibanding dengan sekolah umum, sekolah luar biasa ini mengajarkan anak mengenai berbagai keterampilan dan kemampuan dasar agar dapat mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah umum. Yang kedua adalah sekolah luar biasa berasrama. Nah, sekolah ini merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama, di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat tinggal dan juga hidup bersama dengan teman-temannya. Terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak berada di sekolah. Yang ketiga adalah kelas jauh atau kelas kunjung. Nah, penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung ini merupakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta mempererat kesempatan belajar. Nah, disediakannya ini adalah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Nah, yang terakhir adalah sekolah dasar luar biasa. Sekolah luar biasa ini, atau dikenal istilah SLB, adalah sebuah lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Apa sih bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi ini? Jadi, bentuk layanan pendidikan ini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan juga terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal pada umumnya. Nah, sistem pendidikan ini memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK agar belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu kata. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini, di sekolah terpadu itu
itu disediakan guru pembimbing khusus atau GPK. Nah, layanan pendidikan integrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan juga bentuk kelas khusus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Nah, di kelas biasa ini, anak berkebutuhan khusus atau ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Nah, dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus atau GPK hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Nah, penggunaan pendekatan, metode, cara penilaian yang digunakan pada kelas ini itu tidak berbeda jauh dengan yang digunakan dalam sekolah umum. Nah, yang kedua adalah kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Nah, pada kelas ini, anak berkebutuhan khusus atau ABK ini belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku, serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu, yang dimana tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersamaan dengan anak reguler atau anak yang normal. Nah, pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau GPK dengan menggunakan pendekatan individual dan metode peragaan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah bentuk kelas khusus. Nah, biasanya di kelas ini anak berkebutuhan khusus ini mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Nah, keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada tingkat keterpaduan ini, guru pembimbing khusus ini hanya berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Nah, penggunaan pendekatan, metode, dan juga cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan di SLB. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif ini penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Nah, tentunya dalam aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang. Nah, seperti juga nih yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 yang disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua anak tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus berhak atau juga memerlukan pendidikan agar mencapai kesejahteraan sosial mereka. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian. Nah, berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus ini di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 1 juta lebih anak berkebutuhan khusus belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya. Nah, dari 30% anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% diantaranya yang menerima pendidikan inklusi, baik dari sekolah luar biasa atau SLB maupun sekolah biasa pelaksanaan pendidikan inklusi. Nah, rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus ini yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma negatif dari masyarakat. Salah satu pendidikan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusi. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Misalnya, adanya sikap positif bagi siswa berkebutuhan khusus yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual yang ada. Selain itu, anak berkebutuhan khusus belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan ke dalam sekolah umum atau reguler. Sekolah inklusi bukanlah sekedar sekolah yang menerapkan konsep penyetaraan terhadap semua manusia dalam memperoleh pendidikan, tetapi juga membutuhkan settingan ramah anak-anak di dalamnya. Mereka cenderung membutuhkan dukungan dan motivasi yang mampu mendorong mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Maka, komponen utama yang paling mereka butuhkan di sekolahnya adalah sebuah keramahan yang menerjemahkan atau mengartikan pada mereka suatu penunjukan kondisi penerimaan terhadap diri mereka.
Partisipasi masyarakat dan adanya kemandirian juga menentukan berjalannya kebijakan sekolah inklusi ini. Karena dalam sekolah inklusi ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pengajar di kelas untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, pendidikan inklusi dapat mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Lalu, dukungan apa yang harus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus? Dari segi orang tua harus meningkatkan kepercayaan diri kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu, teman-teman di lingkungan sekolahnya juga mereka bisa menemani dan menerima kelebihan ataupun kekurangan dari anak-anak tersebut. Dan tentu saja dari sisi guru bukan hanya memberikan motivasi kepada siswa, tapi juga guru harus memperoleh peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam memberikan pengajaran terhadap anak berkebutuhan khusus pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan terlebih lagi selama di lingkungan sekolah. Kita harus memastikan ini agar dapat terrealisasikan dengan baik karena tanpa lingkungan yang kondusif, beban bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi semakin berat dan rentan akan memperoleh tekanan psikologis. Pada intinya, kita harus memberikan dukungan positif agar anak berkebutuhan khusus tidak merasa berbeda, justru mereka menjadi merasa lebih istimewa dari anak biasanya.